Shalom, kuasai lidah dan ucapan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah. Itulah yang membuat kita berharga. Kejadian 45 ayat 5 bilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika saudara-saudara Yusuf ketakutan atas sikap, perbuatan, dan tindakan mereka terhadap Yusuf, maka dengan kebesaran jiwanya, Yusuf dengan tulus hati menenangkan mereka dengan ucapan yang sangat menguatkan dan penuh kasih yang dikeluarkan dari dalam hatinya yang tulus murni. Yakobus 3 ayat 2 bilang, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapapun kita pasti pernah bersalah dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan. Sebaiknya jangan simpan rasa bersalah dan penyesalan kita, karena itu akan mengintimidasi hati dan pikiran, sehingga merongrong perasaan bersalah yang akan mengkerdilkan potensi kita menjadi tidak berkembang dan bahkan tidak pernah berbuah. Yakobus 3 ayat 3 bilang, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Selanjutnya belajar untuk mengekang dan mengendalikan gaya hidup, pola bicara, pola pikir, baik dalam tindakan dan perbuatan, agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 4 bilang, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Segala peristiwa, aib dan malapetaka yang kita alami belum tentu karena nasib sial, namun yang pasti adalah kekeliruan kita dalam ucapan dan perkataan. Itulah yang menghambat dan merusak masa depan kita. Yakobus 3 ayat 5 bilang, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi segala kebakaran alias kerugian dan kegagalan yang kita alami adalah karena kelalaian kita dalam menguasai lidah, bukan karena nasib buruk dan takdir. Sebab melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, segala kutuk kita telah ditebus. Kita semua adalah manusia-manusia beruntung, penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudaraku, inilah takdir kita sekarang, bukan kesialan dan kecelakaan. Berubahlah dalam pembaruan budi dan kuasailah lidah dan ucapan kita agar menjadi berkat dan bukan kutuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.